Halo guys, selamat siang waktu Jordan. Welcome back to my channel. Setelah 10 hari lebih aku nggak bikin konten, akhirnya hari ini aku bisa bikin konten. Pernah nggak sih kalian ngerasa hidup di usia 20-an itu kayak perjalanan yang berat banget gitu? Ada banyak tuntutan, ekspektasi dari keluarga, teman, bahkan media sosial pun bikin kita tuh mikir harus punya semuanya dalam waktu singkat gitu. Sukses, bahagia, punya hubungan yang sempurna, kerjaan yang keren, semua itu tuh kayak jadi target yang wajib kita capai. Tapi jujur aja, makin kamu ngejar semuanya, makin kamu ngerasa capek. Iya nggak sih? Nah, di video ini aku mau bahas sesuatu yang beda, yaitu bagaimana caranya punya pola pikir yang bisa bikin kamu jadi pribadi yang tenang, berkelas, dan berbeda di antara anak-anak di usia 20-an lainnya. Aku nggak bilang ini bakal bikin hidup kamu tiba-tiba sempurna. Tapi kalau kamu terapkan ini, aku yakin kamu bisa menghadapi segala situasi dengan lebih tenang, percaya diri, dan nggak gampang goyah sama arus. Let's dive in. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan mindset tenang? Kamu pasti pernah ngalamin masa-masa di mana kamu merasa hidup kamu tuh lagi di bawah tekanan besar. Mungkin dari pekerjaan yang bikin stres, atau dari perasaan takut ketinggalan dibanding teman-teman di usia 20-an. Kayaknya semua orang itu ngebut balap-balapan buat jadi yang paling cepat sukses gitu kan. Tapi menurutku, itu salah satu kesalahan terbesar yang banyak orang buat. Dalam buku The Power of Now, bilang kita tuh harus fokus ke apa yang ada di depan kita saat ini. Bukan yang akan datang atau yang udah lewat. Kamu mungkin sering dengar kata-kata living in the moment. Tapi seberapa sering sih kamu mempraktekkan itu gitu? Kebanyakan orang lebih fokus ke masa depan atau nyesalin masa lalu. Dan itu yang bikin kita stres. Padahal kalau kita pikirin, satu-satunya waktu yang benar-benar kita punya adalah cuma sekarang, yaitu saat ini. Coba deh, mulai biasain diri kamu buat fokus ke apa yang bisa kamu kontrol hari ini. Kamu nggak perlu mikirin apakah kamu bakal sukses dalam 5 tahun ke depan atau enggak. Fokus aja dulu ke apa yang bisa kamu kerjakan sekarang. Dan gimana caranya kamu bisa nikmatin proses yang kamu jalanin. Kalau kamu udah bisa nikmatin prosesnya, otomatis kamu jadi lebih tenang. Dan kalau kamu udah tenang, segala situasi yang menghambat perjalananmu menuju impianmu, itu kamu bisa atasi dengan mudah. Sekarang kita bahas tentang jadi pribadi yang berkelas. Buat banyak orang, berkelas itu identik sama dengan punya barang yang mahal atau status sosial yang tinggi. Tapi menurutku, berkelas itu bukan soal apa yang kamu miliki, tapi apa yang ada di kepalamu dan lebih gimana kamu membawa diri kamu ke orang lain. Orang yang berkelas itu nggak gampang terpengaruh atau terganggu sama hal-hal kecil. Mereka punya standar yang jelas, mereka punya prinsip, mereka punya value gitu. Dan nggak gampang terbawa arus. Contohnya, aku suka banget dengan orang yang punya prinsip mereka nggak bakal pacaran sampai mereka menikah atau mereka ingin fokus dulu ke diri mereka. Di tengah hampir semua orang di usianya melakukan itu, dia nggak tergoyahkan sama sekali dan mereka menjaga itu terus sehingga menjadi value dalam diri mereka. Kayak aku ngelihat lebih berkelas aja gitu orang-orang yang punya prinsip. Ini bukan berarti mereka cuek atau nggak punya perasaan, tapi mereka tahu mana yang layak buat direspon dan mana yang lebih baik dibiarkan berlalu. Poin ketiga yang nggak kalah penting adalah gimana caranya kamu bisa jadi orang yang berbeda dari kebanyakan anak-anak di usia 20-an. Di usia segini, mungkin banyak dari kita yang masih takut kelihatan aneh atau beda dari orang lain. Kita khawatir nggak diterima, takut dijudge, atau bahkan dibully. Tapi justru perbedaan itu yang bikin kamu punya nilai lebih. Orang yang sukses adalah mereka yang berani jadi out of the box. Mereka nggak takut buat berbeda dan nggak selalu ikutan tren yang ada. Kalau kamu mau jadi orang yang berbeda, kamu harus berani ambil resiko buat kelihatan berbeda. Jangan terlalu terjebak sama apa yang lagi populer atau apa yang orang lain pikir harus kamu lakukan. Contoh, orang-orang pada bikin tren TikTok kayak ular sawah joget-joget gitu. Apalagi laki-laki. Kalian bisa tanyakan ke diri kalian, apakah aku FOMO ngikutin hal ini? Dan coba kalian lihat laki-laki yang lain gitu. Yang mereka nggak ngakuin hal ini. Pasti kelihatannya lebih berwibawa, punya nilai di dirinya, ada prinsip yang dipegang gitu. Coba tanyakan ke diri sendiri, apa yang benar-benar penting sih buatku? Apa yang bikin kamu bahagia meskipun orang lain gak setuju? Dengan begitu, kamu gak cuma jadi berbeda, tapi juga jadi pribadi yang lebih autentik. Dan orang yang autentik itu, alias original, selalu punya daya tarik sendiri. Iya gak sih? Kalian tahu quotes ini gak? Udah berusaha keras-keras agar berbeda dari orang lain, malah ada yang bilang, kamu berbeda dengan yang lain, makanya aku suka.
Nah, artinya ketika kita berbeda, kita punya autentik dan daya tarik tersendiri. So, jangan takut untuk berbeda. Oke, kita udah bahas masalah pola pikir. Sekarang, gimana caranya kamu bisa menerapkan mindset ini dalam kehidupan sehari-hari? Aku punya beberapa kebiasaan sederhana yang bisa kamu mulai dari sekarang. Yang pertama, take your time. Jangan terburu-buru dalam setiap hal yang kamu lakukan. Orang yang tenang dan berkelas itu selalu kasih waktu buat berpikir sebelum ambil keputusan. Coba deh biasain buat mikir dulu sebelum bereaksi. Mau itu dalam pekerjaan, hubungan, atau apapun itu. Berhenti sejenak, tarik napas. Oke, keputusan ini nggak kuambil, keputusan ini kuambil. Yang kedua, perhatikan cara bicara. Orang yang berkelas nggak sembarangan ngomong. Mereka tahu kapan harus ngomong, kapan harus diam. Dan selalu pilih-pilih kata yang tepat gitu. Jadi mulai biasain diri buat lebih banyak dengerin dulu sebelum ngomong. Dan kalau ngomong, ngomonglah dengan jelas dan nggak berlebihan gitu. Yang ketiga, buat prioritas. Jangan buang waktu buat hal-hal yang nggak sesuai dengan tujuan hidupmu. Di usia 20-an, penting banget buat mulai tentuin prioritas. Bahkan pelajaran yang kita pelajarin pun harus ada yang prioritas gitu. Apa yang paling penting buatmu, apa yang benar-benar pengen kamu capai, dengan punya prioritas yang jelas, kamu gak bakal gampang terdistraksi sama hal-hal kecil yang gak penting. Yang keempat, berani bilang tidak. Ini salah satu skill yang jarang kita sadari betapa pentingnya ini. Berani bilang tidak ke hal-hal yang gak sesuai dengan nilai dan tujuan kamu adalah salah satu tanda orang yang berkelas dan tegas. Kamu gak perlu selalu setuju sama semua orang atau ikutin semua permintaan. Kadang, bilang tidak adalah cara terbaik buat jaga diri kamu tetap di jalur yang benar. Dan jangan pernah selalu ada untuk orang lain. Teman ngajak ini kamu ikut, teman yang lain ngajak itu kamu ikut juga. Sehingga kamu dianggap sepele gitu. Karena mereka merasa kamu tuh nggak punya waktu. Orang kalau udah tahu dia ini punya waktu, orang lain akan menghargainya. Sehingga waktu yang kosong itu menjadi sesuatu yang berharga. Yang kelima, jangan memperkecil gestur. Jadi ketika kalian di tempat umum, terus kalian memperkecil gestur kalian, seakan-akan kalian tuh nggak mau dipandang orang lain. Itu yang membuat diri kalian gampang disepelekan. Coba sesekali kita latih diri kita ketika kita di ruang tunggu misalnya. Kita bisa menegakkan postur kita, menunjukkan bahwa kita itu siap ditanya orang, menunjukkan bahwa kita itu siap diajak ngobrol. Kalau kalian memperkecil gestur, nunduk, terus baca buku nunduk gini seakan-akan jadi orang introvert, itu menunjukkan bahwa kita itu nggak mau diajak ngobrol. Yang keenam, jangan terlalu sering minta maaf. Maksudnya gimana? Ketika kalian minta maaf, itu ada waktunya. Jangan setiap kalian ngerasa diri kalian salah, kalian langsung minta maaf gitu. Sehingga arti kata maaf itu bukan sesuatu yang berharga lagi buat kalian. So, ketika kalian buat salah atau orang lain buat salah, kalian harus objektif gitu. Siapa sih yang salah sebenarnya? Dan kalian harus lebih dewasa untuk memberikan maaf sehingga maafnya kalian itu menjadi sesuatu yang berharga. Yang ketujuh, jangan takut nunjukin power kamu. Ketika kamu memiliki value, ketika kamu memiliki ilmu, ketika kamu memiliki sesuatu yang bisa kamu banggakan diri kamu harus berani sedikit narsistik ke orang-orang. Agar orang lain tahu, oh ternyata dia ini kayak gini loh. Oh ternyata dia ini gak bisa kita sepelekan loh. Sehingga orang-orang itu tahu kita tuh punya nilai di diri kita. Mungkin sampai sini dulu videonya. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.